Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani Tribuana. Saya dari kelas I1 Akuntansi dengan NPM 10221069. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang resume saya pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang sistem pengendalian internal. Definisi sistem pengendalian internal. Yang pertama, menurut tujuan sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Pengendalian internal akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi struktur, organisasi, metode ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keadaan dalam suatu akuntansi. Lalu ada pengendalian internal administrasi, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan, terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya ada tujuan sistem pengendalian internal, di mana sistem tujuan pengendalian internal ini yang pertama ada menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, serta mendorong efisiensi, dan yang terakhir mendorong dipatuhinya kebijakan suatu manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian internal, di mana tujuan pokok sistem pengendalian internal ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama menjaga kekayaan organisasi, yang kedua mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan yang keempat mendorong dipatuhi kebijakan suatu sistem manajemen. Manajemen kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan kendala dalam akuntansi masuk ke dalam tujuan pengendalian interakuntansi, dan yang mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen masuk ke dalam tujuan pengendalian interakuntansi juga. Lalu di sini ada unsur sistem pengendalian internal, di mana unsur pengendalian sistem internal ini memiliki unsur pokok sistem pengendalian. Yang pertama ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap karyawan untuk pendapatan dan biaya. Lalu yang ketiga ada praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi. Serta yang terakhir, karyawan yang mutu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Lalu selanjutnya ada pendekatan untuk perencanaan pengendalian internal akuntansi, yang dimana secara garis besar pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi adalah bertitik tolak dan tujuan sistem, menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keadaan informasi akuntansi. Lalu rincian tujuan pengendalian internal akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menjaga kekayaan perusahaan, yang kedua mengecek ketelitian dan serta kendala data akuntansi, serta yang ketiga pelaksanaan transaksi melalui sistem otoritas yang telah ditetapkan, serta yang terakhir pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Lingkungan pengendalian, di mana lingkungan pengendalian ini memiliki 4 unsur. Yang pertama ada filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar basic yang menjadi fundamental bagi perusahaan dan karyawan, di mana filosofi merupakan adalah suatu seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Lalu ada yang berfungsi Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksa, di mana Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam suatu perusahaan berbadan hukum
perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi untuk mengawasi pengelolaan perusahaan-perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Lalu di sini ada manajemen pengendalian, di mana metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Lalu ada yang terakhir, kesadaran pengendalian, di mana kesadaran pengendalian ini dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi serta kelemahan pengendalian yang ditunjukkan oleh akuntan internal atau akuntan publik. Yang selanjutnya ada gambar unsur pengendalian internal dalam lingkungan pengelolaan data elektronik, di mana sistem pengendalian internal ini memiliki dua bagian. Yang pertama ada pengendalian internal akuntansi, yang kedua ada pengendalian interadministratif. Kemudian pengendalian interakuntansi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada pengendalian aplikasi dan yang kedua ada pengendalian umum, di mana pengendalian aplikasi ini mempunyai ketelitian serta kelengkapan. Lalu yang pengendalian umum memiliki suatu organisasi, prosedur, pengubahan, program, prosedur, pengembangan, serta pengawasan terhadap fasilitas pengelolaan data. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.